Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah, bab yang ketiga atau hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriku aswarul aqdar. Sehebat apapun cita-citamu, sehebat apapun keinginanmu, sekuat apapun cita-citamu, tidak akan bisa menembus dinding takdir. Maka di sini akan menjelaskan tentang makna takdir juga, seperti yang dijelaskan pada bab yang kedua atau hikmah yang kedua. Makna umum hikmah ini adalah hikmah ini menegaskan bahwa setinggi apapun niat atau cita-cita dan kesungguhan manusia, semuanya tetap berada di bawah takdir Allah atau di bawah ketentuan Allah. Kehendak manusia itu tidak bisa pernah melampaui qada, tidak akan pernah melampaui qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadhil hikmatu kat ta'lil lima qablaha wa tasluhu aidan lima ba'daha ka'annahu qala. Maksudnya hikmah ini adalah pondasi menjelaskan mengapa manusia tidak boleh terlalu bergantung pada kehendaknya sendiri. Manusia itu tidak boleh tergantung atau bergantung pada kehendaknya sendiri. Nah, maka penjelasan Ibnu Athaillah, hikmah ini menanamkan adab seseorang kepada Allah. Hikmah ini menanamkan adab seorang hamba. Berusaha adalah kewajiban, bahwa berusaha adalah kewajiban. Menentukan hasil adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jika hasil tidak sesuai harapan, itu bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena Allah menghendaki hal lain yang lebih tepat bagi hambanya. Ketika ada seorang sudah berusaha sekuat mungkin, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar, berdoa, maka selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesuatu yang engkau kehendaki itu tidak sesuai dengan harapan, walaupun sudah maksimal. Engkau sudah bekerja sekuat mungkin, engkau sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Jangan disalahkan tentang tentang usahamu, akan tetapi itu adalah merupakan takdir Allah. Maka kehendak Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah tegaskan di dalam Al-Quran itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka manusia hanya berkehendak, manusia hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Jika Allah sudah berkehendak, insya Allah pasti akan terjadi. Terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu itu baik bagi kita, dan apa yang kita tidak inginkan atau apa sesuatu yang kita benci, bisa jadi itu menjadi kebaikan bagimu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang engkau tidak sukai itu baik bagimu,
Dan bisa jadi apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai, itu amat buruk bagimu. Jadi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, namun takdir berkehendak lain, maka jangan sampai marah. Itulah penjelasan Ibnu Ajibah dalam kitabnya, bahwa himmah itu atau tekad itu memang sangat mulia. Keinginan itu sangat mulia. Tapi jika tidak disertai penyerahan diri kepada Allah, maka ia justru akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang. Artinya apa? Tekad yang tidak tunduk pada takdir akan melahirkan kekecewaan. Kalau kita tidak menyerahkan kepada takdir, maka kita akan kecewa. Bahkan kita akan berbuat sombong, akan mempunyai sifat sombong dan protes kepada Allah. Bisa jadi akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya tidak sesuai? Bisa jadi akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tekad yang tidak tunduk pada takdir akan melahirkan kekecewaan. Lalu kemudian penjelasan Imam Ahmad dalam Syarah Al-Hikam, takdir adalah pagar Allah. Siapa yang menabraknya dengan kehendaknya sendiri akan letih, bukan sampai. Kita akan merasa capek, bukan sampai kepada Allah, merasa lelah. Artinya semangat tanpa ridho hanya melelahkan jiwa. Semangat tanpa ridho hanya melelahkan jiwa. Ketika kita sudah semangat, berikhtiar, tapi tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melelahkan jiwa. Ridho tanpa usaha adalah kemalasan. Terkadang ada orang pengen kaya tapi tidak mau bekerja. Aku ridho dengan takdir Allah, tapi tidak bekerja. Jika aku sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka aku akan kaya walaupun tidak bekerja. Nah, sifat yang seperti itu disebut dengan kemalasan. Orang yang malas, yang tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar adalah usaha, ikhtiar, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya untuk senantiasa membersihkan hati supaya kita tidak menggantungkan diri kepada kehendak diri sendiri. Jadi ketika kita usaha supaya berikhtiar semaksimal mungkin dan dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya berusaha tapi tidak tunduk kepada takdir Allah, maka nanti akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan kekecewaan kepada Allah. Tapi jika kita sudah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian berdoa kepada Allah, maka semuanya sudah selesai urusan kita. Lalu yang akan menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.